Baiklah, saya akan membaca soal essay. Yang pertama yaitu sebutkan apa saja hikmah yang diturunkannya Al-Quran. Hikmah yang terkandung dalam diturunkannya Al-Quran antara lain yaitu memantapkan hati Nabi menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran, memudahkan untuk dihafal dan dipahami. Yang kedua, bagaimana proses turunnya ayat pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama turun ketika Nabi berada di Gua Hira pada malam 17 Ramadan pada usia ke-40 tahun. Malaikat Jibril datang memerintahkan Nabi dengan firman Iqra. Pada saat itu 5 ayat awal surah Al-Alaq turun sebagai permulaan wahyu. Ketiga, uraikan 2 tahap utama proses turunnya Al-Quran menurut para ulama. Yang pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang berdasarkan Quran surat Al-Buruj ayat 21-22. Yang tahap kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam masa 23 tahun. Soal keempat, mengapa pengumpulan pusat pada masa Abu Bakar sangat mendesak? Karena banyak penghafal Al-Quran gugur di Perang Yamamah, sehingga ada risiko hilangnya sebagai wahyu. Untuk menjaga keaslian dan mencegah fitnah, mushaf harus dikumpulkan. Kelima, mengapa Zaid bin Sabit dipilih untuk memimpin tim pengumpulan Al-Quran? Karena ia termasuk penulis wahyu pada masa Rasulullah, dikenal cerdas, kuat hafalan, jujur, amanah, dan sangat teliti. Ia pernah langsung menyaksikan proses penerimaan wahyu pada Nabi. Yang keenam, apa perbedaan tafsir dan takwil? Tafsir adalah menjelaskan makna ayat berdasarkan kaidah bahasa, riwayat, dan konteks. Sedangkan takwil adalah mencari makna tersembunyi atau makna yang tidak tampak dari teks secara langsung. Ketujuh, apa makna pendidikan dunia akhirat dalam konteks materi dan bagaimana cara mengimplementasikannya? Maknanya adalah melihat dunia sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Implementasinya yaitu bekerja dengan jujur, menuntut ilmu, berbuat baik, tetapi selalu menjadikan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan akhir dari seluruh aktivitas. Kedelapan, jelaskan pengertian ekonomi syariah menurut Al-Quran. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah yang menekankan keadilan, larangan riba, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan manusia. Kesembilan, jelaskan para maqasid syariah dalam kesejahteraan sosial. Maqasid menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sistem ekonomi yang mengikuti maqasid akan mengutamakan distribusi adil, perlindungan hak, dan peningkatan kesejahteraan umum. Soal yang ke-10, jelaskan bagaimana konsep wakaf produktif mencerminkan tujuan maqasid syariah dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Wakaf produktif tidak terhenti pada fungsi tapi diolah menjadi aset produktif seperti sekolah, rumah sakit, kelanjutan. Hal ini mencerminkan maqasid karena menjaga keberlangsungan kemaslahatan, memperkuat ekonomi umat, dan terus memberikan manfaat generasi ke generasi. Ke-11, kenapa larangan riba dalam Al-Quran sekaligus menjadi kritik terhadap logika dasar kapitalisme? Karena kapitalisme tumbuh pada pertumbuhan modal melalui bunga. Larangan riba membongkar struktur ketidakadilan itu dengan menolak pertumbuhan kekayaan tanpa risiko, sehingga menggugat fondasi kapitalisme yang memungkinkan akumulasi modal sepihak. Ke-12, bagaimana konsep kewirausahaan dalam Al-Quran berbeda dari konsep kewirausahaan modern. Konsep kewirausahaan menurut Al-Quran tetap menekankan kreativitas dan kerja keras, tetapi tidak mengabaikan aspek moral, etika, dan ibadah. Sedangkan konsep kewirausahaan modern sering berorientasi pada pertumbuhan profit, inovasi, dan ekspansi bisnis. Ke-13, apa fungsi utama asbabun nuzul dalam memahami ayat-ayat Al-Quran? Fungsi utamanya adalah memberikan konteks historis
bagi turunnya ayat sehingga penafsir dapat memahami maksud hukum, tujuan ayat dan alasan mengapa ini turun. Tanpa konteks, ayat dapat disalahpahami atau diterapkan secara tidak tepat dalam kehidupan. 14. Sebutkan apa saja prinsip ekonomi syariah dalam Al-Quran. Prinsip ekonomi syariah dalam Al-Quran yaitu prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, dan prinsip kesejahteraan. Ke-15, sebutkan zikir apa yang menjadi sarana peningkatan kecerdasan emosional. Ada beberapa zikir yaitu zikir harian, zikir dalam sholat, zikir hati, zikir kolektif, dan zikir melalui amal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.